Kita lanjutkan ya, sistem kompresi uap kemarin juga udah siklusnya. Ini juga sudah ya siklus kompresi uap yang aktual ya dibandingkan dengan yang standar ataupun yang secara teoritis. Jadi kenapa kemarin dilebihkan ya karena untuk memastikan ya supaya karena kan kita punya alat kompresor ya, kompresor untuk menaikkan tekanan gitu kan. Jadi supaya memastikan yang masuk ke kompresor itu fasenya gas gitu kan. Dan di kondenser ya, ya dipastikan bahwa yang masuk itu subcooled ya atau bawah dingin gitu ya. Artinya ya sudah cair ya fasenya. Kemudian kita lanjut ke ini ya siklus refrigerasi. Jadi sebenarnya sama ya siklus kompresi uap, siklus refrigerasi. Prinsipnya dari siklus kompresi uap ini gitu kan. Kemudian kita bahas secara lebih apa namanya supaya lebih secara lebih pas ya lebih apa penerapan ya penerapan refrigeran ini akan kepakai terus ya. Jadi kalau bisa Anda pahami gitu kan ya yang siklus refrigeran ini ya. Jadi pada refrigerasi di sini ada empat ya kita bagi menjadi empat alat ya sama seperti kompresi uap kemarin. Jadi kompresi uap ini kemarin ada alat apa aja ini kan? Kompresor, kondenser, ya, ekspansi dan evaporator. Ya. Nah kita lihat di sini kita mulai dari mana nih? A sampai B. A ke B mana A B? A di nah, ini ya ini A. Jadi kita mulai lepas dari evaporator atau masuk kompresor ya. Ya selalu untuk memudahkan ya, memudahkan patokannya kita mulai dari menaikkan tekanan gitu ya atau masuk kompresor gitu ya. Jadi masuk kompresor di sini adalah fluida. Anda bisa lihat ini ya warnanya juga juga menentukan atau menunjukkan ya di sini karakter atau jenis fluida apa di situ kan. Anda bisa lihat sini warnanya adalah biru gitu ya. Kemudian di sini ada keterangan refrigeran gas bertekanan rendah. Dan Anda bisa lihat ini juga ada pengukur tekanan ya. Penunjuk tekanan di sini tekanan rendah 4,8 bar. Contoh aja itu ya. Jadi itu adalah unuseful superheat atau kenaikan temperatur yang masuk ke kompresor gitu ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ini adalah gas tekanan rendah ya. Jadi Anda pastikan yang masuk ke alat apa itu fasenya benar ya. Misalkan masuk ke kompresor itu berarti gas gitu kan. Jangan masuk ke kompresor Anda tulisnya refrigeran cair gitu kan. Dia yang masuk kompresor ini kan refrigeran gas tekanan rendah pasti kan. Karena keluar kompresor dia akan menjadi apa? Gas juga ya. Tekanan tinggi. Jadi Anda bisa bisa apa? Mudah ya sebenarnya. Masuk berarti gas rendah, keluarnya gas tinggi gitu. Kita lihat di sini misalkan contohnya refrigeran R22 ini ya, Freon R22. Nah, ini masuk dengan suhu, Anda lihat sini 11 ya derajat Celcius. Ini masuk kompresor ya, eh, dengan tekanan sekian 4,8 bar atau 70 PSIG.
Kemudian dinaikkan tekanannya di kompresor, keluar dia menjadi gas tekanan tinggi. Nah, di sini ditunjukkan tekanannya 16,3 bar dengan suhu di sini ya 83 derajat Celcius. Ya kan? Naikkan tekanannya. Kemudian dinaikkan tekanan untuk apa gitu kan ya. Nah, di sini penggunaannya adalah di kondenser ini. Lihat ada kondenser di sini ya. Nah, ini ada apa ini panah yang masuk ini kira-kira apa ini? Ini adalah udara ya. Udara mana ini? Nah, misalkan ini kita tadi kan refrigeran ya, siklus refrigeran 22 atau freon kan saya sebutkan. Jadi misalkan ini penggunaannya ada di air conditioner ya, di AC gitu kan ya. Nah, kira-kira ini 30 derajat Celcius ini udara apa ini? Udara apa? Ada yang tahu nggak? 30 derajat Celcius masuk ke kondenser ini ya. Anda lihat di sini dari 83 suhu refrigerannya menjadi 45 di sini ya atau 44 keluar sini. Nah, ini kira-kira udara ini udara apa ini? Ada yang bisa nyebutkan nggak? Coba udara apa? Lo? Ada yang mau open mic? Nggak ada. Saya nggak ada yang tahu. Harusnya ada ya. Ada tapi nggak ini ya ragu-ragu atau gimana gitu ya. Jadi 30 ini udara dari mana? Udara di luar ya. Udara di luar. Jadi yang masuk 83 di sini, masuk kondenser ya, didinginkan oleh udara luar. Ya kalau Anda tahu ya kondenser AC itu, tahu kan ya kondenser AC yang seperti apa tahu nggak? Yang letaknya di mana? Kondenser AC. Letak dari kondenser AC di mana? Sebelah mana? Jadi mau ngomong nih, Di luar, Pak. di luar ya. Jadi kondenser AC itu yang sebelah luar gitu kan ya. Kenapa ada di luar? Ya karena dia untuk mendinginkan gitu ya. Mendinginkan apa? Jadi mendinginkan panas yang diambil dari dalam gitu kan. Panas yang diambil dari dalam dibuang keluar ya. Diambil oleh udara luar. Jadi 30 ini adalah udara luar yang fungsinya untuk mendinginkan ini fluida refrigerannya tadi yang mengandung panas ya, mengandung kalor. Kemudian didinginkan ya eh, udara luar ya eh, melewati kondenser ini otomatis dia akan menjadi lebih panas ya, lebih hangat di sini 40 derajat Celcius. Dan refrigerannya di sini menjadi turun ya suhunya karena panas yang dibuang keluar dan turun kemudian
eh, dia akan berubah fase kan, ya, menjadi refrigeran cair. Ya. Nah, ini Anda perlu tahu juga ya, suhu dan tekanan berubah fasenya refrigeran tersebut ya. Cuman ya karena refrigeran dipakai di siklus ini gitu kan ya. Ini berarti Anda yang atau kita yang memilih sendiri jenis refrigerannya. Jadi kita udah tahu refrigeran tersebut harus ya mempunyai fase cair ketika dia sudah keluar dari kondenser gitu ya. Caranya gimana ya? Dengan tahu suhu dan tekanan kritisnya untuk berubah fase gitu ya. Nah, jadi keluar dari kondenser dia cair, cuman tekanannya Anda lihat masih tinggi di sini ya. Nah, tekanannya masih tinggi ini, yang kuning ini. Nah, ini tekanan masih tinggi, masuk ke filter dryer ya, untuk nyaring aja ini ya, untuk nyaring. Kemudian masuk ke valve ekspansi ya, expansion valve di sini. Ya, masukkan expansion valve diturunkan ya, pasti kalau ekspansi berarti kan diturunkan ya tekanannya. Nah, maka lepas dari ekspansi ini, keluar dari ekspansi dia menjadi tekanan rendah dan masih cairan ya, masih cair fasenya. Nah, berarti yang di sebelah kanan ini adalah fase cair ya. Sorry apa? Eh, di mana dia tekanan tinggi ya. Nah, ini Anda lihat batas ini, ada garis putus-putus ini. Yang sebelah kanan ini tekanan tinggi ya, dari fasenya gas di sini masuk kondenser, keluar fase cair. Ya, jadi tekanannya masih tinggi. Nah, keluar dari expansion ini tekanannya rendah. Tekanan rendah masuk ke evaporator. Nah, berarti evaporator ini ada di mana itu? Evaporator. Kalau Anda lihat di sini ya, dari expansion valve suhunya masuk 42, keluar suhunya 5 nih, 5 derajat Celcius. Fasenya cair, tekanan rendah. Nah, di evaporator, Anda lihat nih ada pertukaran panas lagi. Ya. Jadi pertukaran panas terjadi pertama di kondenser tadi untuk melepas panas ke lingkungan, dan yang kedua ada di evaporator. Nah, evaporator ini ya, dia akan dilihat di sini ada panah ya, panah merah dan biru. Yang merah ini 30 nih ya, 30 derajat Celcius. Berarti ini apa ini? Suhu apa ini? Suhu di mana ini? Ada yang tahu nggak? 30 nih. Dan keluar dia jadi 21 nih. 21 derajat Celcius. Berarti ini suhu di mana nih? Ini apa ini? Fluida apa yang ditukar panasnya di evaporator atau yang masuk ke evaporator kemudian dikeluarkan lagi. Ini fluida apa ini? Ini adalah apa? Udara ruangan ya. Ini adalah udara ruangan. Jadi 30 yang tadinya eh, belum dinyalakan gitu ya AC-nya. 30 derajat Celcius dia akan diambil panasnya ya oleh evaporator ini. Jadi lihat, bisa lihat sini, jadi 30, dari 30 dia keluar menjadi 21. Jadi ini
hanya diambil panasnya aja di evaporator itu. Jadi AC itu dari sini Anda bisa tahu gitu. AC itu mengambil udara dari mana? Dari dalam ruangan gitu kan. Bukan dari luar ya. Bukan dari kondenser gitu kan. Tadi yang di luar kan kondenser tuh. Jadi AC itu mengambil udara dari dalam ruangan, bukan dari luar. Nah, hanya diambil panasnya aja gitu kan. Nah, mungkin AC sekarang ada tambahan untuk apa namanya? Dibersihkan udaranya gitu kan ya. Ada antivirusnya, ada antibakterinya ya. Nah, itu tambahan aja. Tapi secara prinsip ya sama gitu ya. Dia mengambil udara dari dalam ruangan, kemudian diambil panasnya ya, diserap panasnya oleh apa ini? Refrigeran tadi, refrigeran cair yang tekanan rendah gitu kan ya. Nah, tekanan rendah ngambil panas dari udara ruangan yang masuk ke evaporator ya sehingga udara lepas dari evaporator ya dilepas ke ruangan ini menjadi lebih dingin ya menjadi lebih rendah suhunya 21 derajat Celcius. Nah, berarti apa ini refrigeran tadi ya menyerap panas kan berarti naik dia suhunya dari 5 derajat Celcius menjadi ini lihat 7 kemudian 10 di sini kan. Nah, ini mengambil panas. Jadi suhunya akan naik. Ya, suhu naik gitu kan. Nah, kalau suhu naik berarti ada apa ya? Yang terjadi adalah perubahan fase ya. Perubahan fase dari yang tadinya cair gitu kan. Cair tekanan rendah ya menjadi gas tekanan rendah. Alias apa? Dia ketambahan panas entalpi ya. Ketambahan panas entalpi sehingga bisa merubah suhunya, merubah fasenya ya dari yang masuk ini tadi cair ya menjadi gas. Makanya Anda lihat di sini perubahan suhunya nggak terlalu jauh gitu kan ya. Nah, dari 5 menjadi 7 di sini kan. Keluar sini 10 gitu. Misalkan sekitar ini aja. Karena memang panas tadi itu menambahkan panas entalpi gitu kan. Alias dia refrigeran tadi ketambahan panas untuk merubah fasenya menjadi gas. Maka Anda bisa bisa pilih ya refrigeran yang tepat atau fluida yang tepat untuk digunakan sebagai refrigeran gitu ya. Fluida yang tepat untuk digunakan sebagai refrigeran. Anda lihat suhunya ya. Lihat titik didihnya dan titik apa berarti kondensasinya gitu kan ya. Titik embunnya. Ya, itu di tekanan dan suhu berapa. Nah, maka di sini dia sudah bisa atau keluar dari evaporator di sini menjadi cair ya. Sorry apa menjadi gas tekanan rendah. Yang tadinya cair rendah masuk evaporator menjadi tekanan rendah fasenya gas. Nah, karena rendah fase gas, ini dimasukkan kembali ke kompresor ya. Jadi yang namanya refrigeran atau freon itu Anda lihat di sini dia akan membentuk siklus ya, membentuk siklus sehingga ada nggak jalur keluar dari dia? Nggak ada kan? Nggak ada jalan keluar dia. Nah, jadi refrigeran atau freon itu ya muter-muter aja di situ. Dia nggak akan bertambah ataupun nggak akan berkurang, nggak akan habis. Ya, jadi nggak ada ceritanya freon itu habis ya. Freon habis kayak air isi ulang aja gitu kan. Jadi kecuali ada kebocoran ya, kecuali ada kebocoran di
pipanya ataupun di jalurnya gitu ya. Nah, kecuali ada kebocoran itu akan eh, bisa habis ya karena keluar gitu kan, keluar dari sistem. Tapi kalau selama jalurnya terjaga gitu kan ya, dia dia nggak akan habis karena dia membentuk siklus. Gitu ya. Jadi ini dipahami artinya Anda ngerti gitu kan ya. Prosesnya secara komprehensif. Yang pertama Anda perlu ini ya paling mudah ya Anda ngerti alatnya dulu ya yang digunakan apa. Ada empat ya, kompresor, kondenser, valve ekspansi, dan evaporator. Kan. Nah, kemudian kompresor ya, sesuai fungsinya masing-masing gitu kan ya. Kompresor menaikkan tekanan gas gitu kan ya. Karena yang masuk ke kompresor dan yang keluar itu kan pasti gas. Nah, Anda udah punya patokan yang gampang di sini. Ya, masuk kompresor pasti gas tekanan rendah. Keluar kompresor gas tekanan tinggi. Nah, gas tekanan tinggi masuknya kemana gitu kan? Kalau Anda lupa tuh ya Anda jangan menghafal ya, jangan menghafal apa urutannya, tapi ngerti prosesnya. Kalau ngerti prosesnya Anda otomatis bisa bisa ngerti ini habis ini apa, habis ini alat apa, proses itu di mana, fungsinya apa, itu tahu. Tekanan, suhunya tinggi apa rendah, itu tahu ya. Selama Anda bisa mengerti atau memahami prosesnya. Jadi tadi ini kompresor masuk itu pasti gas rendah, keluar ya pasti gas tinggi, gitu kan? Nah, gas tinggi masuk kemana? Gas tinggi ini harus diturunkan gitu kan? Nah, kalau tinggi terus ya jadi gas lagi dia ya, jadi gas terus ya. Nah, gas tinggi harus diturunkan. Nah, turunkan dia berarti butuh pendingin gitu kan? Butuh pendingin dari mana? Dari udara luar. Nah, berarti pertukaran antara panas dari refrigeran dan udara luar itu terjadi di mana? Ya, alat yang ada di luar, yaitu apa? Kondenser. Ya. Nah, sesuai namanya, kondenser berarti proses apa yang terjadi di situ? Kondensasi. Ya, kondensasi berarti dari fase gas menjadi fase cair. Ya, tekanan masih yang tinggi karena dia hanya merubah fase aja. Ya. Kan Anda lihat di sini, ya, apa namanya, alat yang merubah fase itu ya kondenser dan evaporator. Ya, ini tempat di mana refrigeran itu bisa berubah fasenya. Kondenser dari gas tinggi ke cair tinggi, ya. Nah, karena diapain ini? Dilepas panas latennya. Sorry, tadi saya salah nyebutkan ya, panas entalpi ya. Panas laten, sorry. Maksud saya panas latennya. Panas untuk merubah suhu gitu nih. Merubah fase. Ya, merubah fase dari gas tekanan tinggi menjadi cair tekanan tinggi. Jadi panas latennya diambil sehingga dia bisa eh, berubah menjadi fase cair di sini. Ya. Nah, cuman tekanannya masih tinggi juga ya. Dan suhunya juga ini masuknya tinggi karena refrigeran ya. Eh, di sini Anda bisa lihat rentang suhunya ya. Rentang suhunya kalau refrigeran ini dari berapa nih yang dipakai di sini 5 ya paling rendah ya paling tinggi 83 gitu. Jadi 45 kan lumayan masih di atas gitu ya. Nah, jadi ini masih cair tekanan tinggi gitu ya. Jadi yang diambil di kondenser adalah panas latennya sehingga dia masih suhu dan tekanan tinggi, cuman fasenya dia berubah menjadi fase cair. Begitu pula yang masuk ke evaporator, dia dimasukkan panas latennya dari 5 di sini ya menjadi keluar 10 gitu ya. Jadi ini akan berubah ya fasenya dari apa berarti dari cair gitu ya. Dari cair menjadi fase gas karena ditambahkan kalor ya, kalor laten dia.
untuk merubah fasenya. Sini juga sama, dilepas ya panasnya untuk merubah fasenya. Jadi yang berpengaruh adalah kalor latennya di situ. Nah, di kondenser berarti masih eh, cair ya, cair tekanan tinggi masuk ke ekspansi. Jadi cair tekanan tinggi. Berarti tekanan tinggi ini harus diapain gitu ya supaya bisa masuk ke kompresor lagi gitu kan. Supaya bisa masuk ke kompresor lagi kan berarti harus diturunkan tekanannya kan di sini ya tekanan rendah kan. Turunkan tekanan pakai apa? Pakai valve ekspansi. Gitu kan? Valve ekspansi, tekanan turun ya menjadi tekanan rendah. Cuman dia fasenya masih cair gitu kan. Nah, karena fase masih cair harus diuapkan. Maka dimasukkan kemana? Evaporator ya. Alat mengubah menjadi uap gitu kan. Namanya evaporator. Kalau jadi uap ya di fase gas ya. Keluar dari evaporator dia fase gas. Jadi kalau Anda ngerti paham prosesnya ya Anda nggak perlu menghafalkan gitu ya. Karena udah tahu nih, oh proses terjadi di kompresor apa, fungsinya apa, masuk keluar itu berarti fluida apa. Kalau fluida apa tersebut lepas dari kompresor gitu kan, pasti kan tekanan tinggi, fasanya gas, itu harus masuk kemana gitu kan, masuk ke kondenser karena dia harus diubah tekanan fasanya menjadi cair, gitu kan. Kalau nggak diubah fasanya cair ya nggak bisa dipakai lagi nanti refrigerannya, ya. Jadi kan tujuannya ini refrigerannya harus bisa muter terus, gitu kan. Jadi tujuan goal utamanya itu ya supaya refrigeran ini bisa muter terus, dipakai terus. Ya, seperti yang saya sampaikan kemarin, kalau dipakai terus, terus menerus, berarti itu harus membentuk satu siklus. Nah, bagaimana bisa terbentuk siklus? Ya, kita harus melalui beberapa tahapan, ya, sehingga bisa kembali ke eh, awal lagi ya. Nah, kita ambil patokan awalnya di sini di kompresornya supaya mudah ya. Supaya mudah ini masuk gas tekanan rendah keluar tekanan tinggi gitu kan. Nah, seterusnya Anda bisa ngerti selama Anda memahami prosesnya ya jalannya gimana. Jadi Anda nggak perlu mengapalkan ya mana saya slide-nya nggak bisa ganti. Nah, nggak perlu ngapalkan ini gitu kan. Perlu ngapalkan ini supaya selama Anda ngerti prosesnya. Tapi kalau mau dibaca ya silakan ya. Ini udah apa namanya sama sih apa fase-fasenya kemudian eh, suhu tekanannya. Jadi seperti yang saya sampaikan. Nih penjelasannya di sini. Cuman ya kalau Anda ngerti prosesnya Anda bisa menjelaskan sendiri gitu ya. Gambar ini maksudnya apa? Atau Anda bahkan bisa menggambar sendiri yang enggak apa namanya jelaskan atau gambar siklus refrigerasi gitu ya. Anda bisa ngerti itu alat apa, fungsinya apa, fluidanya apa ya, ngerti. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini siklus refrigerasi? Silakan. Ya ada, udah ngerti ya. Berarti untuk refrigerasi, ada kita masuk ke gambaran alat-alatnya ya. Nah, karena secara eh, prinsip sudah ngerti ya. Kemudian kita lihat alatnya itu seperti apa sih gitu kan ya. Yang ada di AC misalkan tadi ya. Jadi komponen utama tadi ada empat ya. Ditambah komponen pendukung ya seperti pipa-pipa gitu kan ya. Jalur-jalur dan lain-lain. Jadi ada kompresor, kondenser, expansion valve, dan evaporator. Nah ini untuk siklus refrigeran ya. Nah kompresor seperti apa ya?
Anda lihat, udah buka aja tuh ya di AC itu. Nah, ini ada seperti ini ya, kompresor dalam AC ini bentuknya seperti ini. Ini kecil ya. Eh, Kalau rusak ya Anda bisa ganti kompresornya saja gitu ya. Nah, ini jenis kompresor rotary ya. Rotary kompresor. Anda lihat sini, rotary kompresor yang kecil ya, untuk tekanan setengah sampai 2,5 horsepower ya. Jadi kayak ya AC Anda tuh berapa HP gitu kan, sering di ini HP itu kalau dikonversikan lagi ya PK gitu ya. Nah, PK itu berapa HP? Saya lupa juga ya. Anda bisa cari aja nanti satu PK itu berapa horsepower gitu kan. Nah, cuman ini setengah sampai 2,5 horsepower berarti berapa PK gitu ya. Anda konversikan aja. Nah, kedua, ini jenis kompresor yang juga bisa untuk AC juga ya. Cuman tekanannya dia lebih tinggi ya. Misalkan untuk apa, AC sentral gitu ya, itu kan butuh butuh tekanan yang lebih tinggi. Jadi jenis kompresornya bisa lihat sini yang tipe scroll kompresor ya. Jadi untuk tekanannya dia bisa menghasilkan lebih tinggi ya, hingga 30 horsepower sini. Soalnya fungsinya sama semua ya, kompresor untuk menaikkan tekanan. Yang ketiga, ini ada reciprocating ya, kompresor. Nah, ini kan udah kita udah belajar di mekanika fluida ya, jenis-jenis kompresor. Jadi saya rasa Anda udah ngerti lah jenis ini itu cara kerjanya gimana. Gitu. Reciprocating dia seperti apa, ada pistonnya gitu ya. Nah, piston dia menekan ya sehingga dihasilkan udara tekanan tinggi. Nah, ini contohnya apa ini ya? Ini reciprocating kompresor yang sering Anda lihat ini ya. Yang sering Anda lihat untuk apa ini, masukkan gas ya ke ban. Ya, jadi ini tipe reciprocating kompresor. Nah, bisa juga untuk AC ya, cuman yang kan lebih tinggi lagi juga ya untuk chiller. Kalau rusak ya harus harus satu alat ini di overhaul gitu, di overhaul. Jadi seperti di pompa ban deh ya, atau kompresor itu bukan pompa ya, itu kompresor. Tambal ban gitu ya. Nah, ini kompresor. Kemudian lebih tinggi lagi ada screw kompresor ya, untuk di chiller juga ya. Kemudian lebih tinggi lagi ya tekanannya, dia dihasilkan ada centrifugal kompresor ya. Ini untuk di industri ya, atau di ini ya, yang membutuhkan tekanan tinggi ya. Nah, ini jenis kompresor sentrifugal. Itu kompresor. Yang kedua kondenser. Ini ada, saya lihat ya, kondenser. Penampakannya seperti ini. Dan kondenser ini ada ada bisa kita bedakan juga ya berdasar media pendinginnya. Nah, kalau yang kita pakai di AC berarti media pendinginnya apa? Udara kan, ya kan? Berarti yang air cooled ini ya, pendingin udara kita gunakan di AC ya, dan di kulkas ya, di chiller. Kalau yang water cooled Anda udah pernah lihat belum water cooled itu? Water cooled contohnya ya apa ini? Contohnya di industri ya, kalau ini ya, mendinginkan hmm, apa, menggunakan air laut gitu kan misalkan ya, di PLTU ya, atau juga
di ini yang sekarang sedang banyak ya di apa industri apa namanya data ya, apa tuh kita nyebutnya apa, eh yang untuk nganu data itu loh, apa sih lupa saya namanya ya. Jadi AI itu kan butuh 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 pendingin ya. Nah, karena panasnya jadi dinginkan di apa namanya itu, wah saya lupa nyebutnya itu pabrik data gitu ya, industri data itu pakai pendingin air gitu ya. Bahkan sekarang udah ada yang air laut ya. Seperti Cina itu udah mendirikan ini ya di bawah laut ya, data center. Nah, lupa saya. Data center ya. Data center dia pakai pendingin air laut. Nah, ini masih kondenser ya. Jadi Anda kalau lihat gitu ya, pernah lihat di atas atas gedung ya. Utamanya di apartemen atau di hotel, di mall gitu itu banyak sekali ya kondenser seperti ini ada di atas gedung ya. Tujuannya ya untuk eh, mengambil ya apa mengeluarkan panas gitu ya. Panas. Kemudian yang water cooled ya bentuknya seperti ini nih contohnya. Kemudian expansion valve. Expansion valve ini ada beberapa jenis juga ya. Yang tujuannya kan sebenarnya sama ya. Tujuannya utamanya adalah ekspansi atau menurunkan tekanan ya. Ekspansi kan artinya luas ya. Apa yang semakin luas volumenya ya. Volumenya makin naik. Nah, kalau volume makin naik, tekanannya kan turun ya. Kebalikan kalau volume turun dia tekanannya kan naik. Hanya namanya expansion valve. Expansion valve beberapa contohnya ya. Pertama pipa kapiler ya. Kemudian ada manual expansion valve ataupun ada automatic expansion valve, kemudian termostatik dan elektronik. Ya, ini Anda bisa cari aja nanti gimana contohnya itu ya. Cuma ada beberapa jenis yang dipakai di AC yang pipa kapiler karena memang kecil ya. Dia harus harus kompatibel dengan tempat yang kecil dan eh, bebannya pun juga kecil juga ya. Jadi dia bisa pakai pipa kapiler. Kemudian ada evaporator ya. Evaporator di sini fungsinya adalah terjadi pendinginan gitu ya. Udara yang dari dalam ruangan ya udara panas masuk ya akan didinginkan kemudian dikeluarkan lagi ke dalam ruangan kembali ya. Kita pakainya evaporator. Evaporator di sini air cooler ya, evaporator coil. Ini contoh apa ini? Coil-coil dari penukar panasnya ya, penukar panasnya. Atau Anda bisa juga menggunakan shell and tube ya. Ini untuk di refrigeran ataupun di industri ya, itu pakai ini ya. Untuk chiller ya. Cuman kalau AC ya pakai yang ini dia coil-coil aja bentuknya. Ya. Seperti itu ya. Ini udah selesai nih. Sampai sini ada pertanyaan dulu atau yang mau didiskusikan silakan. Ada? Kalau nggak ada kita tambahkan ya materi berikutnya ini
merupakan eh, apa ini yang belum ya kompres air atau udara tekan. Jadi sebenarnya ada udah dapat juga ya udara tekan itu atau ini kan banyak di kompresor ya udara tekan itu. Jadi udah dapat di mekanika fluida. Cuman di sini kita refresh dan kita sedikit bahas saja ya. Udara tekan atau kompres air ya. Ini salah satu utilitas yang diperlukan ya di industri. Untuk apa aja gitu udara tekan itu ya, kegunaannya di industri ya. Yang pertama dia untuk pneumatik ya. Pneumatik itu apa gitu. Pneumatik berarti kebutuhan apa peralatan yang menggunakan bantuan udara udara tekan gitu. Seperti contohnya apa ini? Anda lihat di situ fine solid atau powder atau pulverized material transportation. Anda kalau eh, ingat ini ya, fine solid, powder, pulverized, Anda ingat apa ini? Eh, Batu bara ya, batu bara atau coal yang akan masuk ke boiler sebagai bahan bakar. Ya, seperti yang awal kemarin sudah kita bahas juga gitu kan ya, bahwa bahan bakar itu akan akan masuk ya, karena kita butuh eh, efisiensi yang tinggi, maka bahan bakar batu baranya juga harus yang sebisa mungkin kita mempunyai luas permukaan yang tinggi gitu. Luas permukaan tinggi berarti kita caranya gimana ya? Dengan menghaluskan ya. Ya, kita bentuk menjadi fine solid atau powder atau pulverize. Jadi pulverize ini lebih lebih halus lagi seperti bedak ya. Pulver. Pulver itu bedak ya. Pulverize seperti bedak. Eh, Batu baranya tadi kita haluskan. Nah, berarti masukkan ke boilernya gimana caranya? Ya, kita nggak bisa pakai apa bahan padat gitu ya, pakai belt itu ya, berarti ya. Ya nggak bisa, gitu. Ini akan mudah tertiup gitu. Nah, sekalian aja karena dia mudah tertiup, berarti kita masukkannya dengan cara ditiup gitu kan. Nah, apa yang bisa membuat dia tertiup masuk ke boiler? Ya tentu kita butuh udara tekan gitu ya. Nah, untuk masukkan dia ke boiler, furnace boiler itu. Jadi kompres air ini bisa digunakan untuk memasukkan tadi batu bara ke dalam boiler sebagai bahan bakarnya. Ya, jadi itu salah satu fungsi pneumatik. Kemudian fungsi pneumatik yang kedua untuk transportasi ini ya, contohnya. Apa contohnya? Anda kalau udah ini belum, udah kunjungan industri belum? Nah, kalau pernah ke Yakult ya, Anda tahu botol-botol Yakult kan kecil tuh ya. Nah, kecil dan ringan gitu kan ya. Itu mereka untuk memindahkannya itu nggak pakai belt juga gitu atau nggak pakai kendaraan. Jadi pakainya apa? Dia dimasukkan dalam satu pipa gitu ya. Pipa kelihatan tuh, pipa transparan gitu ya. Kemudian ditiupkan menggunakan udara tekan tuh. Jadi berpindah di satu ruangan ke ruangan yang lainnya dia pakai udara tekan. Nah, misalnya dari pencetakan ya, dari pencetakan udah jadi botol, kemudian mau dibersihkan, mau di package ya, nah, dia pakai udara tekan untuk memindahkannya. Jadi otomatis semua otomatis dan berlangsung kontinu dan juga efektif, efisien, gitu ya. Nggak pakai alat berat ya, nggak pakai belt, nggak pakai apa misalkan eskavator gitu ya, nggak pakai bukan eskavator apa itu forklift ya, forklift. Jadi dia pakai eh, pipa ya yang ditiup udara tekan di dalamnya. Yang kedua, kemudian untuk
pompa ya, pompa, mendrive pompa artinya untuk menyalakan atau mematikan atau apa naik turunkan bukan naik turunkan buka tutup ya, buka tutup valve gitu ya, kontrol valve. Nah, itu pakai pakai dara tekan juga ya. Ini fungsi yang sudah otomatis ya. Jadi Anda nggak perlu buka tutup valve itu di plan gitu kan ya. Nah, sekarang di oil and gas ya, oil and gas tuh untuk di kilang itu ya. Harusnya itu ya udah pakai pakai control valve secara otomatis semua. Otomatis dia pakai apa? Pakai compress air ya. Jadi dikontrol dari DCU-nya gitu kan ya, dari control room-nya. Jadi nggak kita harus ke plan, kemudian kita buka tutup valve-nya sendiri, nggak seperti itu ya. Cuman ya kilang kita ya masih banyak juga yang seperti itu gitu kan. Kilang kita masih banyak yang manual ya, harus buka tutup ke plan itu masih banyak juga karena memang alatnya atau ini masih model lama ya. Hmm. Ya, jadi masih banyak juga. Cuman kalau kita lihat yang perusahaan yang apa dari luar negeri, dari multinasional ya, Petronas, kemudian apa lagi, eh, ya banyak lah ya. Itu ya sudah otomatis tuh. Bahkan saya pernah tuh ngobrol sama Petronas ya. Dia mengendalikan apa namanya sumur minyaknya itu dari daratan tuh. Jadi sumur minyak yang ada di lautan lepas pantai di offshore itu nggak ada orangnya. Kalaupun ada paling untuk jaga aja satu dua orang gitu diminimalisir. Nah, mengendalikannya nggak dari laut ya, nggak dari anjungannya, tapi dari darat gitu, dari darat ya. Dari dari misalkan di Laut Jawa gitu misalkan ya. Nah, mengendalikannya itu di Jawa ya, di Semarang tuh pernah saya ngobrol tuh mengendalikan di Semarang tuh. Ininya di Laut Jawa lepas pantai itu, di utara itu kan. Tapi dia kontrolnya full dari eh, unit yang ada di darat ya. Nah, itu udah pakai seperti itu ya, pakai satelit ya. Nah, itu kita nggak bisa tahu juga tuh apa namanya tempatnya tuh di mana. Jadi rahasia gitu kan ya, rahasia negara itu. Gitu ya. Kemudian untuk air brake system atau apa namanya ini rem ya, untuk rem ya. Rem truk ya, rem base itu ya pakai pakai air brake system ini ya. Ya, makanya ada pernah ini kan ya, kadang apa itu ada suaranya gitu nih kalau kalau apa namanya truk atau bis ngerem ya kendaraan besar ya atau ngerem ada suaranya. Jadi dia nggak pakai rem biasa itu, dia pakai rem yang ada eh, khusus ya rem yang menggunakan bantuan udara tekan gitu. Rem apa namanya tuh lupa saya. Jadi kalau ini ya ada fasilitas udara tekannya juga gitu. Kemudian injection molding ya, fermentasi dan energy storage. Nah, dicari aja nanti contohnya sendiri ya untuk udara tekan. Tapi secara ini kan berarti Anda tahu ya produknya kan udara tekan, udara bertekanan tinggi gitu kan ya. Nah, itu Anda bisa ngerti juga tuh nanti kita pakai apa tuh udara tekanan tingginya gitu. Nah, gimana cara menghasilkan udara tekanan tinggi tersebut ya? Nah, tentu untuk naikkan tekanan ya utamanya dia pakai kompresor gitu kan. Cuman kita nggak bisa pakai kompresor aja gitu ya. Ya nggak bisa pakai kompresor aja gitu.
Jadi nggak seperti di siklus refrigeran tadi. Ya, karena siklus refrigeran kan tertutup sudah tuh. Siklusnya udah tertutup. Nah, kalau ini kan dia mau dipakai untuk hal yang lain gitu kan. Udara tekannya ini. Maka kita harus treatment tuh. Udara tekannya tuh apa karakternya seperti apa. Ya udara tekan yang masuk ya. Ada lihat di sini ada instalasinya ya. Instalasi udara tekan di sini, ya. Kita sebut aja instalasi itu. Atau unit room ya. eh, Udara tekan room di sini ya. Compressed air room. Jadi inlet filter ini kita lihat ya, ini ada beberapa tahapan atau beberapa unit yang melengkapi ya. Inlet filter berarti filter udara itu masuk mana ini berarti nih. Ini ya air inlet filter. Nah, udara masuk di sini. Bila dari luar udara masuk di, disaring ya supaya yang masuk ini ya benar-benar udara saja, nggak ada impurities itu istilahnya. Ya, udara masuk, udara tekan, kemudian dikompresi di sini ya. Kompresi tentu kompresi ini nggak bisa sekali jalan ya. Dia kan bertahap ya, multi stage gitu kan. Kalau kita belajar di mekanika fluida udah pernah saya bahas juga ya. Kompresor tuh selalu multi stage. Jadi kita pakainya adalah kompresi rasionya, bukan delta pressure tapi rasio pressure yang dipakai. Kalau delta pressure itu lebih ke pompa ya. Untuk fluida cair kita pakainya delta P atau delta pressure atau kita sering sebut apa itu apa namanya delta P head loss ya head loss. Nah, gitu. Kemudian kalau di kompresor kita pakainya rasio pressure. Jadi misalkan kita mau menaikkan tekanan ya tadi dari 3 ke 20-an ya misalkan ya. Berarti 3 kita naikkan dulu rasio kompresornya berapa tuh. Sekarang rasio kompresornya 3 1 banding 3. Berarti dari masuk 3 ATM atau satu dulu ya, masuk 1 ATM jadi 3 ATM. Karena dikali 3 3 ATM menjadi 9 ATM. Ini dikali 3 9 ATM jadi 27 ATM. Jadi kali 3. Jadi selalu dia kompresor rasionya akan sama itu dalam satu unit kompresor. Nah, ini Anda lihat satu unit kompresor karena tadi harus dibagi menjadi beberapa stage supaya apa? Supaya suhunya ya suhu keluar dari kompresor secara keseluruhan itu tidak tinggi. Karena apa? Kok bisa tidak tinggi? Karena sesudah keluar dari stage yang pertama, ya, misal tadi dari stage satu ya, di 1 ATM menjadi 3 ATM gitu misalkan. Nah, udara tadi akan dimasukkan ke intercooler terlebih dahulu atau yang namanya pendingin antar tahap. Supaya apa? Supaya didinginkan dulu ya. Misalkan tadi masuk dia suhunya 30 gitu ya. Keluar ini bisa berlipat-lipat ya kan. Bisa naik tinggi gitu ya suhu udaranya. Maka kita harus turunkan tuh ya. Harus turunkan supaya yang masuk ke stage kedua itu nggak tinggi suhunya. Kalau masuk ke stage kedua tinggi ya otomatis kita perlu energi yang lebih tinggi untuk menaikkannya. Kalau perlu energi tinggi nanti hasilnya lebih tinggi lagi. Oh, nanti stage 3 juga sama. Masuk, wah udah tinggi sekali. Keluar tinggi sekali lagi. Jadi nggak efisien nanti. Kita butuh duty ya, duty energinya tinggi sekali nanti. Maka kita harus dinginkan dulu di intercooler ini. Ya, intercooler. Mana nih ada ini kayaknya. Nah ini ya, multi stage compression. Jadi masuk Anda bandingkan ini skema satu, skema A, skema B, dan skema C. Gitu. Skema A ini satu kali aja nih. Dari 50 keluar langsung tekanan tinggi. Cuman suhunya juga tinggi gitu kan.
Nah, karena sekali aja nih. Jadi beban beban duty-nya berat sekali ini, ya. Kayaknya ini tinggi sekali. Nah, bandingkan dengan yang B ini. B dia multi stage. Masuk 50, keluar 167, masuk 167, keluar 322. Cuman di sini kenapa kok masih tinggi? Karena nggak ada intercoolernya, ya, nggak ada intercoolernya kan? Kompresor satu langsung masuk kompresor 2, ya. Suhunya tinggi juga. Dutinya dia lebih mending bisa terbagi di kompresor satu dan kompresor 2. Nah, yang C ini, skema yang C 50 ya masuk, keluar 167, jadi masukkan dulu di intercooler di sini. Nah, intercooler ini fungsinya apa? Melepas panas dari fluida atau udara ini tadi. Sehingga keluar dari intercooler dia suhunya bisa turun lagi nih, ya. Jadi sekitar 50 lagi misalkan. Nah, masuk lagi, masukkan ke stage kedua. Nah, jadi yang masuk stage kedua ini nggak tinggi suhunya. Anda lihat nih, stage kedua yang masuk 50, ini 167 gitu. Nah, masuk 50 kan duty atau kebutuhan energi yang kita pakai untuk menaikkan tekanan tuh nggak tinggi gitu ya. Jadi keluar dari kompresor suhunya juga nggak tinggi juga gitu. Ya, jadi fungsinya ada dua ya sebenarnya ya. Yang pertama ini nggak nggak tinggi ya suhu keluarannya. Yang kedua dia dutinya ya, dutinya atau beban energinya dia nggak tinggi juga ya. Karena untuk menaikkan suhu yang tinggi kita butuh duty energi yang lebih tinggi pula itu ya. Ya, Anda naikkan tekanan dari eh, menggunakan apa? Menaikkan tekanan udara bersuhu 50 dengan udara bersuhu 167 jelas lebih berat yang 167 gitu. Karena udah tinggi suhunya. Suhu tinggi kan panas dan dia apa? Ya energinya tinggi gitu kan ya. Jadi dia harus turunkan dulu aja menggunakan intercooler. Kalian bisa buktikan ini ya. Nah, itu ngasal tuh enggak ya. Teorinya di mana nih? Dari ini perhitungan expansion work atau beban ekspansinya ya. Dia hitung V-nya aja. K per K min 1 ya dalam kurung dikali P1 V1. Dalam kurung lagi 1 min P dalam kurung P2 per P1 ya K min 1 bagi K. Ini udah hitung nih. Anda masukkan aja nih. Berarti yang masukkan yang mana? P-nya kan? P-nya masukkan, ya. Kemudian apa? K-nya masukkan, gitu kan. K kan udah diketahui ya. Kalau untuk apa namanya? Monoatomik, diatomik gitu ya. Anda pakai berapa? Itu kan ngerti. Kemudian pakai V juga sini ya. V di sini adalah V apa ini? Volume ya sebenarnya. Volume ya. Cuman volume apa? Tekanan kerja volume ya, energi volume. Cuman ini nggak apa namanya. Kalau ini kan satu ya dalam satu apa nggak beda itu maksudnya. Jadi yang beda ada P-nya tekanan dan suhu ya. Nah, suhunya dari mana gitu ya. Anda lihat ini di sini ya. Ini ada perbandingan PV ya. PV itu kan kalau kita pakai gas ideal gitu kan ya. PV itu sama dengan NRT gitu kan ya. Nah, jadi lihat aja kalau suhunya yang lebih rendah dimasukkan, Anda akan mendapatkan nilai W nanti juga akan lebih rendah gitu ya. Kalau T-nya lebih gede berarti W-nya akan lebih tinggi juga. Nah, itu ya, itu hubungannya antara suhu, tekanan, dan beban kerja pada stage compression di kompresor. Kembali ke sini,
Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Nggak ada ya? Nanti ya. Oh, di sini dia keluar dari kompresor tadi, masuk ke aftercooler ya, didinginkan lagi itu kan. Kemudian baru dia dikeringkan ya, di dryer ini bukan baru dikeringkan. Soalnya di unit kompresor ini sudah ada ininya juga ya, ada filter, ada ini juga. Karena ini satu unit kompresor ini kan nggak bisa hanya kompresor aja. Ya, cuman satu batang kompresor nggak bisa ya. Anda beli itu langsung satu unit ini. Cuman di luar ini ditambahkan lagi air dryer juga, pengering udara juga ya. Sehingga yang masuk ke saluran udara tekan ini sudah bisa dipastikan ya dia punya eh, kandungan air yang sangat kecil ya. Jadi kita masukkan ke air dryer lagi dan ada filter lagi sini Anda lihat ya. Ada filter lagi dan ada dryer juga. Nah, ini tujuannya ya untuk mengeringkan dan membersihkan. Ya, tambahkan lagi apa nih namanya moisture traps atau steam traps. Ya, steam traps berarti cara kerjanya gimana? Namanya traps berarti penjebak gitu kan. Ya, berarti Anda bisa membedakan, bisa memisahkan steam ya, uap dengan moisture, kadar airnya pakai apa gitu kan. Nah, beda fase berarti nilai eh, apa namanya itu namanya eh, densitasnya akan berbeda gitu kan ya. Dentasan berbeda Anda bisa pisahkan tuh. Kalau cair dia berarti lebih lebih berat. Nah, mana nih steam trapnya kelihatan nggak di sini? Nggak di ini ya, nggak di ini. Cuman dia biasanya satu ini ya dengan air dryer tuh satu deket lah tempat gitu, satu tempat. Kemudian keluar di sini ya sudah menjadi udara tekan yang siap dipakai gitu ya, atau receiver sini ya. Mana receiver. Nah, ini ya, ini udah selesai dipakai. Kemudian ya ini Anda tinggal kontrol aja Anda mau tekanan berapa ya, flow-nya berapa, tekan berapa, ini ada controller di sini ya. Kemudian didistribusikan ke unit-unit yang membutuhkan udara tekan. Jadi seperti itu ya. Nah, ini ada animasi untuk kontrol valve dan eh, penyiapan udara tekan. Jadi Anda bisa lihat aja nanti ya di slide. Itu ya. Itu untuk pembuatan atau penyiapan udara tekan. Jadi ada tahapan-tahapannya untuk mempersiapkan. Nah, ini udah sebenarnya, cuman ya kita ini sedikit lah ya. Kompresor lo ada apa aja, ya, ada intermittent, ada continue. Continue ya berarti terus-menerus ya, non-stop. Alirannya sama ya. Eh, Ya continue, tipikal continue itu apa itu? Continue, dia bisa ini. Dan lawannya itu berarti tidak continue itu. Tidak continue di sini artinya dia kalau tidak continue berarti per satuan waktu kan berbeda itu ya. Artinya di intermittent ya. Kalau Anda ngerti intermittent fasting ya, intermittent fast, ya itu sama itu. Jadi satu waktu Anda makan, satu waktu Anda nggak makan gitu. Ini juga satu waktu ada udara yang dialirkan ya, satu waktu dia menghentikan gitu ya, menghentikan udara yang dialirkan. Jadi menghentikan ini bukan berarti dia istirahat ya. Menghentikan ini artinya udara yang masuk tadi sebelumnya itu sedang diproses untuk dinaikkan tekanannya. Jadi dia tidak menerima udara dari luar lagi terlebih dahulu gitu loh. Jadi memproses yang udah masuk dulu. Nah, itu namanya intermittent. Ini positive displacement ya nama lainnya atau PD. Di pompa pun kan juga sama ada continue dan PD pump, positive displacement. Ada dua jenis, reciprocating dan rotary sini ya. Seperti yang udah kita lihat tadi contoh yang rotary yang di AC tadi kan. Nah, itu kan ada yang masuk dulu kemudian dinaikkan tekanan dulu kemudian keluar gitu ya.
Itu reciprocating dan rotary. Ya, continue berarti ya naikkan terus ya, non-stop. Nah, ini fungsinya ya kompresor untuk namanya kompres. Kalau Anda mau mengkompres file itu ya, berarti kan menurunkan volumenya, ya kan? Ukurannya dikurangin tuh. Jadi yang tadinya misalkan 5 MB gitu ya, Anda turunkan jadi 1 MB atau sekian ratus KB gitu ya. Turunkan volumenya. Kalau turunkan volumenya, otomatis Anda menekan kan, gitu kan? Harus Anda tekan dari segala arah. Nah, kalau Anda tekan dari segala arah, eh, konsekuensinya ya fluida tersebut akan balik menekan. Kalau balik menekan berarti itu akan menaikkan tekanan dari fluida tersebut. Nah, increase pressure di sini. Ya. Jadi volumenya turun, tekanannya naik. Ya. Itu adalah contoh, bukan contoh apa, karakter dari eh, kompresor. Ya. Proses kompresi. Nah, kalau Anda tekan terus tuh, ya, sampai dia berubah fase gitu kan. Sampai dia berubah fase jadi cair nanti. Ya, kalau jadi cair, nah contoh mudahnya ya Anda apa berarti L LPG itu ya. Nah, Anda punya LPG itu di dapur gitu ya. Nah, itu kan wadahnya tabung gitu kan. Nah, tabung tuh isinya apa itu? Ini cairan tuh. Cairan apa? Hidrokarbon tuh ya. Itu karbon yang apa? eh, Hidrokarbon ringan gitu ya. Seperti apa contohnya tuh? Propan, butan ya, pentan ya. Itu. Jadi kebanyakan butan dan propan tuh ya. Mungkin 70% tuh butan ya, 30% propan sekitar itu. Sisanya kecil. Nah, berarti dia sudah sampai fase cair ya. Kemarin udah kita lihat di ini ya, apa namanya? Gas inlet ya. Nah, gas inlet itu kan juga tuh untuk menyimpannya itu kan cair ya. Nitrogen dan oksigen tuh jadi cair ya. Jadi ditekan terus sampai cair. Nah, kalau ditekan terus tapi tidak sampai cair yaitu namanya bukan LPG itu. Ya, jadi fasenya masih gas. Nah, contohnya apa itu? Gas alam ya, natural gas itu ada yang ditekan terus sampai menjadi cair. Nah, kita sebutnya apa tuh? Kalau sampai jadi cair berarti liquefied natural gas atau LNG. Ya, LNG. Nah, yang nggak sampai cair ditekan ya berarti dia masih fase gas. Atau kita sebutnya apa berarti compressed natural gas. Compressed natural gas atau CNG. Itu bedanya CNG dan LNG. Kemudian implikasinya ya atau konsekuensinya lagi ya berarti kalau kita turunkan volume, naikkan tekanan berarti temperatur dan densitasnya itu akan ikut naik ya. Nah, jadi densitas gas dengan densitas cair kan tinggi cair. Maka densitas itu apa sih? Kilogram per meter kubik itu ya satuannya. Berarti apa? Massa per volume gitu ya. Jadi dia kan turunkan volumenya tadi. Dengan massa yang sama, volumenya turun. Berarti bandingkan tuh ya. Massa sama, volume turun. Ya, berarti kan densitasnya naik. M per V ya. Kalau V-nya dia lebih kecil, otomatis nilai densitasnya M per V-nya akan lebih gede. Nah, kemudian suhu ya dia masuk ke grafik kayak yang kemarin tuh ya grafik apa namanya? Grafik fase itu ya. Nah, suhu sekian, tekanan sekian ya. Intermittent ya tadi. Nah, intermittent cirinya nih pressure-nya lebih tinggi untuk pressure rasionya. Jadi Anda bisa gunakan yang positive displacement ya. Itu untuk fungsi atau untuk
kebutuhan tekanan yang lebih tinggi. Sementara yang continuous dia yang lebih eh, terus-menerus ya mengalir gitu. Kita pakai yang dinamis ya, kompresor dinamis atau continuous. Cuman ya tadi efeknya adalah pressure rasionya tidak bisa setinggi yang intermittent. Tuh. Cara gampangnya tuh Anda apa ya, pompa lah ya. Pompa itu kalau pompa di rumah Anda sekarang tuh yang pakai listrik itu, nah itu kan pompa gitu. Pompa continue kan, ngalir terus gitu kan, kerja terus dia. Sama dia nyala ya. Nah, kalau Anda lihat di rumah-rumah zaman dulu gitu atau rumah-rumah tradisional atau di masjid, di langgar itu apa musola itu ya. Nah, itu masih masih sering ditemukan tuh yang positif displacement, ya, pompa yang PD pump. Anda pernah lihat ya pompa yang apa namanya tinggi itu ya, kemudian ditekan-tekan itu ya. Nah, itu namanya PD pump itu ya. Jadi sekali tekan masuk airnya, ya kan, naik tekanannya kan naik tuh, masuk airnya, kemudian tekan lagi ya. Itu banyak tuh, masih sering ditemukan juga tuh di rumah-rumah lama ya biasanya, atau di desa-desa masih banyak di musola itu. Nah. Cuman ya tadi dia nggak bisa continuous, harus sekali jalan. Gitu. Ini contoh gambarannya ya. Jadi kompresor nih satu gelondong ini, satu unit ini. Ada kompresornya sendiri, kemudian ada filternya, ya. Ada apa nih lagi? Ada ini ada panelnya juga gitu ya. Jadi komplit nih langsung beli segini. Dalamnya kayak gini nih ya. Nah, ini continuous centrifugal kan. Dan curve ini di mechanical fluid aja ya. Udah pernah dibahas juga. Dan ini Excel contohnya ya. Sama Excel kemudian rotary. Ya, ini udah masuk PD pump. Kemudian reciprocating dia pakai piston ya. Nah, seperti ini cara kerjanya. Nah, piston ini lebih efektif kalau dia ada dua jalur ya. Jadi ketika satu nutup ya, satunya buka gitu. Satu nutup artinya udaranya ditekan ya, udara yang merah nih ditekan nih. Seret. Nah, seret. Nah, ketika udah ditekan yang satu masuk ya, jalur dua masuk. Udara satu tekan, jalur dua masuk. Nah, dia akan pindah nih ya, akan pindah ke kanan, jalur dua ditekan, jalur satu masuk dan seterusnya. Nah, ini contoh gambarnya seperti ini harus reciprocating. Terus ini ya tipe-tipe dan sebenarnya lebih tepat nanti Anda akan bisa menentukan dari advantages dan disadvantages ini kegunaannya untuk sebelah apa itu untuk apa. Jadi kegunaannya masing-masing berbeda ya. Masing-masing tipe kompresor dan antara continuous dan intermittent itu akan beda gunanya. Anda bisa baca ini ya. Tuh. Dan juga ini ada separator ya untuk memisahkan ya, fase cair ataupun partikel yang tidak diinginkan tadi ya. Ini ada di tadi ya. Sebenarnya ada di air dryer dan sejenisnya ini ya, di komplek inilah ya sebelum dia eh, masuk atau didistribusikan gitu ya. Jadi misalkan air ya. Kemudian absorber ya untuk menyerap ya air juga bisa gitu ya. Nah, itu yang paling susah kan air ya untuk dipisahkan tuh. Kalau partikel-partikel ya tinggal pakai filter selesai bisa tuh ya. Tapi ini, tapi kalau air tuh tricky deh ya. Pokoknya kita kalau berurusan dengan air itu akan lebih tricky itu ya. Artinya ya susah-susah mudah tuh ya. Karena air sifatnya
ini apa namanya? Sifatnya dia memenuhi tempat itu kan ya, memenuhi ruangannya, kemudian sesuai dengan bentuknya. Yang paling susah dia bisa nerobos-nerobos itu ya air itu. Maka agak susah tuh ya. Kalau ada bocor apa itu ya susah tuh. Kayak genteng bocor, kayak dinding bocor itu kan susah juga tuh. Udah di cat berkali-kali, di no drop berkali-kali, tapi tetap aja bocor. Sama seperti ini, kalau meskipun Anda udah pakai trap, Anda udah pakai absorber, Anda pakai separator, ya, Pak, ada aja ya air yang lolos gitu kan. Memang bentuknya, fasenya seperti itu susah ini ya. Cuman kita bisanya ya meminimalisir gitu kan. Makanya kita pakai beberapa tahap gitu ya. Nah, termasuk ini ketika mendinginkan nih bisa jadi ada yang berubah menjadi cair lagi gitu ya. Makanya di sini ditambahkan air dryer, kemudian ditambahkan trap, tambahkan separator, absorber ya. Itu setelah kompresor semua itu. Itu. Oke, itu sampai sini ada pertanyaan? Ada? Nggak ada, kita cukupkan ya kuliah hari ini. Ini pertemuan keberapa ya? Atau berapa pertemuan lagi ya? Ke 14 Pak. 14, berarti masih dua lagi. Satu lagi berarti. Satu apa dua? 14, 15, 16 UAS ya? Iya nggak? Bener nggak? Iya, Pak. Iya ya.